Raden Ayu Adipati Anom menyingkir ke Pugeran. Pada waktu itu Sang Prabu utusan kepada barisan di Pasuruhan dengan membawa surat. Isi surat memanggil Ki Adipati Cakraningrat dan teman-teman Bupati Mancanegari yang sedang berbaris di sana. Tetapi berangkatnya kembali seakan-akan kalah perang melawan Surapati. Utusan itu juga sampai di barisan. Surat diterima oleh Ki Adipati Cakraningrat dan dibaca. Senang hatinya sebab ia di sana sudah 1 windu lamanya. Pangeran Cakraningrat di waktu malam utusan dengan surat kepada Surapati. Surapati disuruh memukul mundur dirinya. Surapati setelah menerima dan membaca surat, segera perintah menyiapkan senjata perang. Pagi harinya Surapati segera berangkat beserta seluruh balanya dari kota ke Gentong, pertahanan Cakraningrat. Lalu terjadilah perang ramai. Cakraningrat beserta balanya mundur dan lari semua, berniat kembali ke Kartasura. Pesanggerahannya lalu dibakar oleh bala Surapati dari Pasuruhan. Larinya Cakraningrat sudah sampai di Kartasura. Pangeran Cakraningrat itu lalu diterima bekas garwa Sang Prabu, putri dari Giri bernama Ratu Wetan. Diceritakan kemudian Pangeran Adipati Anom perkawinannya dengan Raden Ayu Lembah tidak pernah rukun, selalu berselisih atau cekcok. Sebab Pangeran Adipati mempunyai 2 selir lagi yang sangat disayangi, yaitu anaknya orang Kalang, yang lain putri dari Onje, Banyumas. Selain itu juga masih suka perempuan lain, terlalu gemar perempuan, serta memiliki watak tidak suka didahului, pemarah, dan sok kuasa. Kedua selir itu sudah disejajarkan, dan sebagai istri setingkat Raden Ayu Lembah sangat membuat marahnya. Raden Ayu pulang ke orang tuanya di Pugeran tanpa pamit Sang Adipati. Di rumah Pugeran, sang putri kurang mendapat perhatian dari Pangeran Puger. Beliau juga tidak mengajak berunding garwanya. Sang putri jadi sangat sedih. Jika siang tinggal di tamanan menghibur diri, hanya kalau malam saja pulang. Sang Nata akhirnya mendengar jika Raden Ayu Adipati Anom menyingkirkan diri pulang ke Pugeran. Sang Nata lalu memanggil ketiga lurah Suranata, yaitu Ki Angga, Ki Seh, dan Ki Sarawedi. Mereka diutus ke Pugeran menanyakan sebabnya Raden Ayu Adipati menyingkir, sekalian mengambil pola pusaka Kiai Pleret dan Kiai Maesa Nular. Ketiganya segera melaksanakan perintah lalu berangkat. Sampai di Pugeran, lalu menyampaikan semua perintah Sang Prabu kepada Pangeran Puger. Pangeran Puger menjawab, "Angga, haturkan kepada Sang Prabu tentang masalahnya Raden Ayu Adipati. Saya belum menanyakan. Selama di sini saya diamkan saja, sebab Pangeran Adipati Anom belum ada utusan menyerahkan kepada saya. Berhubung kalian yang diutus, lebih baik tanyakan sendiri secara langsung. Saya perkenankan, masuklah ke Keputren." Ki Angga dan Ki Seh menolak tawaran Pangeran Puger itu. Pangeran berkata lagi, "Tentang permintaan pola pusakaku, sekarang keris dan tombak yang asli bawa sajalah.
biar nanti Kakang Prabu membuat pola sendiri. Keris serta tombak sudah diterimakan kepada para utusan, lalu dibawa ke Kedaton. Setibanya di depan Sang Nata, utusan melaporkan dari awal sampai akhir. Sang Nata sangat heran. Utusan lalu menyerahkan keris dan tombak pusaka Pugeran. Melihat itu, Sang Prabu sangat murka kepada para utusan. Berani-beraninya membawa pusaka, tidak karena perintah Sang Prabu. Abdi utusan tadi diperintahkan untuk dibunuh. Tetapi lama-kelamaan Sang Prabu ingat, reda amarahnya. Mereka berani membawa pusaka atas perintah Pangeran Puger. Sang Nata segera memerintahkan untuk mengembalikan. Beliau hanya meminta pola atau model saja. Pusaka sudah dikembalikan. Pangeran Puger juga sudah memberikan pola. Sang Nata lalu memerintahkan kepada Empu membuat keris dan tombak mencontoh pola tadi. Tidak lama kemudian Sang Prabu memerintahkan membuat laut tiruan di sebelah barat Laut Kedaton. Yang mengerjakan orang seluruh rakyat negara Kartasura. Orang-orang pesisir mancanegari dibagi-bagi juga mendapat tugas itu. Tidak lama kemudian sudah selesai dan digunakan untuk memelihara buaya. Selanjutnya Sang Prabu memerintahkan untuk mengirim binatang buruan hutan dari Mataram ke Kartasura, diletakkan di sebelah laut buatan itu. Pengiriman dilakukan dengan kerangkeng besi atau pagar bambu. Bermacam-macam hewan seperti menjangan, kijang, kancil, banteng, sapi Jawa, dan lain-lain sudah sampai tujuan. Hanya singa, celeng yang dibunuh. Sang Nata juga memerintahkan membuat masjid besar dengan mencontoh Masjid Demak. Tidak lama kemudian masjid juga sudah selesai. Bangunannya begitu bagus. Sang Prabu lalu memerintahkan kepada seluruh Kartasura supaya sholat ke masjid itu setiap hari Jumat. Hal itu juga telah terlaksana. Setiap hari Jumat masjid itu penuh umat sampai meluap ke beranda.